Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Kan pernah diskusi sama abang waktu zaman WA itu. Oke, Anda Islam. Oke, baik. Baik, Anda Islam. Jadi Anda ingin berbicara seputar agama, berbicara tentang Allah dan Muhammad ya. Memang pantasnya kalau ngomong tentang Allah dan Muhammad itu memang harus sambil merokok memang. Karena memang level iya. Begini loh, Anda kalau ngomongin Allah dan Muhammad itu memang pantasnya sambil merokok. Betul? Betul? Saya tidak sedang berbicara soal. Iya, Anda kan sambil begini. Ya Allah. Kan begitu. Artinya menurut Anda Allah dan Muhammad itu pantas dibicarakan sambil merokok-merokok, begitu betul ya? Betul? Kan saya nggak ngomong begitu. Iya, tetapi Anda kan datang kemari ingin berbicara tentang itu, betul? Kata siapa? Kata siapa? Oke, apa tujuan Anda kemari? Bahas soal Yesus mungkin. Oke, apa yang mau Anda bahas? Silakan. Saya cuma mau ingin tanya nih bang, soal ini agak sedikit bahas soal sejarah ya. Saya cuma mau ingin tanya, kenapa nama kitab Yahudi itu diubah menjadi Perjanjian Lama? Kenapa nama kitab Yahudi diubah menjadi Perjanjian Lama? Sebenarnya bentar. Kan kitab Yahudi kan namanya Tanakh. Nggak ada bang, kitab itu dikasih nama gitu, nggak ada. Yang ngasih nama itu orang, begitu loh. Nggak pernah Tuhan. Gini, makanya begini, kamu itu membawa konsep-konsep dalam agamamu, kemudian kamu bawa ke tempat kami. Karena di dalam agama kamu itu Tuhan itu ngasih nama kitab, dikasih nama ini namanya kitab Injil. Terus dikasih sama Isa, bukan begitu. Iya. Konsepnya itu tidak seperti itu bang. Begitu juga, begini loh. Begini loh. Anda itu jangan membuat pertanyaan kepada orang Kristen, suatu pertanyaan, tetapi pertanyaannya itu berasal dari pemahamannya orang Islam. Nanti kalau seperti itu, karena di dalam agama Anda, Allah itu memberikan kepada Muhammad kitab yang bernama Al-Quran. Gitu betul? Betul nggak? Betul. Kemudian Allah memberikan kepada Musa kitab suci, yang nama kitab sucinya itu dikasih judul Al-Quran, Taurat, begitu kan? Betul. Nah, terus Allah memberikan kitab yang dikasih nama Injil, terus dikasih Isa, begitu toh? Betul. Nah, kalau seperti itu konsepnya, ya udah sulit gimana? Karena nggak ada, yang kayak begitu itu nggak pernah ada. Iya, masalahnya kan yang Gimana? kitab Kristen sebagai Perjanjian Lama ini kan siapa? Baik, istilah-istilah Perjanjian Lama itu muncul dari seorang bapak gereja. Nah, dia mengutip. Siapa namanya? Siapa? Baik, saya tunjukkan. Ya, ada datanya di sini. Kalau kita bicara itu pakai data ya. Bapak gereja yang mengutarakan istilah Perjanjian Lama. Sabar. Sabar ya. Nih, saya bacakan ya. Ya. Sabar. Jadi istilah Perjanjian Lama itu pertama kali dikemukakan oleh seorang bernama Melito dari Sardis. Tuh. Dari Sardis kan? Ya. Sardis kan? Ya.
Ya, yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus diubah namanya menjadi Perjanjian Lama? Penamaan itu berkaitan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian baru. Ya, di dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus juga, ya, dia mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi memang di dalam Alkitab yang sebelum Injil, sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya sampai Wahyu, di situ memang Tuhan berjanji bahwasanya Ia akan mengadakan satu perjanjian baru, begitu. Dan itu digenapilah di dalam diri Yesus, di mana Yesus mengatakan, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru. Inilah darahku, darah perjanjian baru, seperti itu. Makanya ungkapan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru itu tidak salah, begitu. Tetapi nama kitabnya, ya sama aja ya, itu juga sama itu. Enggak. Kalau sesuai pengurutannya kan enggak sama tuh. Urutannya kan enggak sama. Oke, sekarang begini saja, begini. Bentar dulu. Yesus membaca kitab Tanakh itu menggunakan urutan buatan gereja ataukah? Iya, kalau masalah urutan itu nggak jadi soal. Sedangkan Quranmu aja tidak sesuai urutannya dengan apa yang diturunkan kok, gimana? Jangan lu bahas Quran. Jangan lu bahas Quran. Ini namanya diskusi lintas iman. Kalau Anda bertanya, Anda juga harus berani ditanya. Jangan kerjanya cuma nanya terus. Iya, masalahnya kan lagi bahas soal perjanjian lama. Iya, sudah saya jelaskan loh. Dengarin gini, Afandi. Kalau Anda mempermasalahkan bahwa kitab perjanjian lama itu, Tanakh itu, Torah, Nevim, Ketubim itu, yang dibahas oleh Tuhan, yang dibaca oleh Tuhan Yesus di sinagog, karena beberapa kali Tuhan Yesus itu ke sinagog, mengatakan bahwa urutannya itu tidak sesuai. Contoh, misalnya Maleakinya tidak di belakang, kalau kitabnya orang Yahudi. Betul? Ya. Nah, sekarang apakah dengan seperti itu, maka pembacaannya itu menjadi salah? Salah, ajarannya. Oke, baik. Ya sudah. Itu kan kesimpulanmu, saya turuti. Tenang dulu. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Belum selesai poin saya. Bentar, Bang. Enggak gini loh, Anda itu saya bantu biar mudah. Biar kita nggak debat kusir. Oke, menurut Anda, karena susunannya itu tidak sama, Maleakinya tidak di belakang, berarti menjadi sesatlah bacaannya, betul? Betul? Betul kan? Betul. Oke, baik. Pegang omongan Anda, baik. Oke, sebentar. Anda ini ngomong terus, biar saya selesaikan omongan saya, baru nanti Anda gantian. Boleh? Oke. Sepanjang yang saya pelajari, ya, tuh kalau ngomongin Allah dia harus ngerokok dulu. Memang pantas Allah menurut dia itu kalau ngomong sambil ngerokok. Apa-apa. Gini. Santai aja. Gini, sepanjang yang saya pelajari, susunan ayat-ayat Al-Quran itu tidak seperti apa yang diturunkan kepada Sang Baginda. Contoh, surat yang pertama diturunkan menurut kalian-kalian itu adalah surat Al-Alaq. Terus kemudian surat ini dan surat Acak itu. Justru di dalam Quran yang sekarang, surat yang pertama itu malah Al-Fatihah. Tetapi berdasarkan susunan turunnya ayat, yang pertama itu surat Al-Alaq. Nah, menurut apa yang kamu kenakan kepada saya, berarti sesatlah para pembaca kitab tersebut. Betul? Betul? Enggak. Ah, itu namanya kau botol. Ya, silakan. Kau ke laut sana. Kalau begitu kau ke laut. Heran sih dengan mereka ini loh. Maunya tuh seperti itu. Kalau ada oten datang ke hajatan, ngambil nasi segini, ikan segini, lauk daging apa segini, katanya oten makannya banyak, rakus. Tapi kalau dia ngambil dengan porsi yang sama, punyanya oten tadi itu diambil sama dia, kalau kami makannya sedikit. Kalau kamu udah punya otak seperti itu, pikiran seperti itu, bagusan kau debat sama pohon kelapa. Begitu ya, silakan. Kau debat sama pohon kelapa sana sampai subuh, nggak apa-apa. Heran, datang ke sini ingin membuktikan bahwa susunan yang ada tertulis di dalam Tanakh itu maksudnya perjanjian lama, tidak sesuai. Maleakinya nggak di belakang, nggak seperti kita, berarti sesat. Lah gimana dengan kitabmu? Yang turun pertama surat Al-Alaq, yang ada pertama di sini malah surat Al-Fatihah. Gimana sih? Ya silakan, Metra Afandi.
Dia datang ini hanya mau untuk mengadu domba, tapi sayang jagoannya tidak pernah dibawa ke sini. Silakan Metra, nyalakan kameramu Metra. Metra. Ya. Nyalakan Kapan kamera kita dulu. berdua di Superboy? Kameramu Satu nyala dulu. lawan satu. Temanya Kameramu terserah. nyala dulu. Metra, apakah kamu bisa mendengar saya? Metra, apakah kamu bisa mendengar saya? Oke, gitu loh. Naik itu nyala kamera, itu loh. Silakan Metra, apa yang mau Anda utarakan? Teman-teman Kristen sama aku aja lah. Satu lo. Metra, coba kamu beli sinyal dulu. Kalau kamu udah beli sinyal, baru naik lagi ke sini ya. Soalnya suara kamu itu nggak jelas, putus-putus. Hah? Nah, gimana? Udah jelas suara aku ini? Udah jelas? Ya, apa yang mau kamu utarakan apa? Jadi begini, kapan kita 1 lawan 1 di room netral? Aku serius mau ngajarimu nih. Cuman kalau ngeyel-ngeyel biasa nggak mau. Ya, aku serius itu sama namanya Kasih gua kamu itu kesempatan, berbelit. berani nggak? Itu namanya kamu berbelit. Kenapa kamu tidak berani di sini? Bilang aja nggak berani. Bilang aja nggak berani. Ayo, Gimana kenapa? kamu Kita bilang nggak biar berani? ada Ini loh, netralnya. kamu udah saya terima di sini kok kamu bilang nggak berani? Gimana? Sekarang kalau alasannya penonton nih di sana sedikit, bawa penontonmu. Kebenaran kan bukan soal jumlah. Ya sudah. Di sini kita sudah ketemu, benar atau tidak? Nggak usah ngeles begitu. Caramu Nora. Ayo, Alasanmu aja. Ya sudah kau Berani ya nggak? kau berhadapan sana sama yang lain sana. Gimana? Di sini sudah ketemu. Sudah berhadap-hadapan. Udah dikasih waktu ngomong, tinggal membuktikan. Kok ngeles aja? Gimana? Atau di channelmu, begitu? Kamu maunya begitu? Saya datangin ke channelmu, kurang bagaimana? Cuma saya datangin ke channelnya. Kurang bagaimana saya? Di sini boleh, di channelmu boleh. Udah ketemu. Ngatur ya harus begini, harus begitu, harus di channelnya ini, nanti harus yang manja sekali Anda. Itu namanya Anda manja. Ayo silakan. Silakan. Kita kasih naik ada Muhammad Tasor. Ya, silakan. Halo Muhammad Tasor. Muhammad Tasor, apakah Anda mendengar saya? Dengar. Oke, silakan Muhammad Tasor. Nyalakan kamera Anda. Tadi HP-nya ngedrop bang, udah saya cas nih. Oke, silakan. Sekarang nyalakan kamera Anda. Sebentar nih kok nggak bisa ya bang, ketutupan ketikan itu. Banyak nggak muncul. alasan ya. Bentar. Orang nyalakan kamera aja nggak bisa, gimana? Ayo silakan ya, silakan. Teman-teman, ini ada 37 orang dan ada 6.400 orang menyimak nih ya. Tolong yang naik, saya infokan kepada kalian yang naik ya. Kalau kalian itu mengajukan permintaan naik, artinya kalian ingin membuktikan kesesatan saya. Kalau kalian tidak mau membuktikan kesesatan saya, jangan naik. Ya, di kolom komentar saja kalian ngomong, Edis sesat. Pokoknya Edis kamu sesat gitu. Kecuali kalian sanggup berdebat, berdiskusi, membuktikan kesesatan itu. Ayo silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik ada Hotman Simatupang. Ya silakan. Silakan Hotman Simatupang. Tolong jangan bilang sepakat dengan saya Bang ya. Kalau Anda datang ke sini sepakat, nanti saya akan memaki-maki Anda. Ayo silakan. Hotman Simatupang, nyalakan kamera Anda. Iya, iya Pak. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Bisa menyalakan kamera? Ah, begitu bagus ya. Silakan. Selamat malam, Bang Lagi. Selamat malam Bang Hotman. Oke, Bang Hotman. Ini bukan Hotman Paris ya, tapi Hotman. Oke. Bang Hotman, coba Ya. apakah Anda tadi mendengar siapakah yang naik di channel ini? Ya. Oke. Cuma Ya, saya sebentar Bang Hotman, sebentar. Tadi perkataan saya apa?
yang naik ke channel ini adalah orang-orang yang ingin membuktikan kesesatan Edis, betul? Ya, 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 Oke, Bang. silakan. Bukti apa, kesesatan apa yang mau Anda tunjukkan kepada semua pemirsa ini, 6.400 orang ini? Coba, Edis itu sesat karena begini. Ya, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertama, Bang Edis, Yesus pernah berkata, kamu sesat, hanya ada 2 alasan sesat, kata Yesus, Bang Edis. Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Oke. Nah, sekarang coba Abang Edis pertanggungjawabkan atas pernyataan Bang Edis bahwasanya Tuhan itu ada 3. Sementara di 1 Korintus 8 ayat 6 hanya satulah Tuhan, yaitu Yesus. Itu saja Bang Edis. Yang kayak abang ini yang kutunggu-tunggu, Bang. Kalau begini baru enak kita diskusi, Bang, gitu loh. Dari tadi saya nunggu yang begini gitu loh. Baik. Edis itu sesat karena dia katakan Tuhan itu ada 3. Sesat. Oke. Baik. Saya kutipkan ya Bang ya ayatnya. Ayat ini itu sering disalahartikan oleh para pembaca. Baik, saya bacakan ya Bang ya. Kalau gini kita diskusi, enak Bang, penonton pun jadi dewasa, tambah wawasannya. Baik. Tapi kalau nanti munculkan ini ya Bang Edis ya, apanya ya? Baru kali ini bisa naik sama Bang. Iya, kalau begini kita diskusi bagus, kita iman kita terbangun, pemahaman kita semakin mendalam, kan begitu. Ya. Oke, 1 Korintus 8 itu ya. Ayat 6 Bang ya. Baik, 1 Korintus 8 ayat 6. Baik. Jadi Bang, di situ tidak ada perkataan bahwa Tuhan itu satu. Perkataan di situ bagi kita, Bang. Nah, Ya. itu konteksnya berbicara tentang adanya Tuhan-Tuhan lain. Saya bacakan saja, biar saya tidak jadi omong kosong. Ya, ini cuma omong kosong, cuma ngomong nggak ada data. Nah, baik, kita pakai data. Baik, kita pakai data ya Bang ya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menyatakan tentang persembahan berhala. Ya. Kita bacakan dulu beberapa ayat sebelumnya ya. Kalau dari atas satu nanti terlalu panjang. Gini. Sebab kita baca ayat 5-nya Bang biar tidak kehilangan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sebentar, ada pelanggaran gimana? Kenapa Bang? Abang di situ ngeliat pelanggaran? Ada Bang, peringatan pelanggaran. Saya turunkan sebentar, terus Abang naik lagi ya Bang ya? Oke Bang. Oke, saya turunkan sebentar. Oke, ada pelanggaran teman-teman. Saya tidak tahu kenapa tadi kok kena pelanggaran Bang Hotman. Oke, ya Bang Hotman bisa naik kembali. Sambil menunggu dia datang ya. Nih. Di sini itu ungkapan mengenai bagi kita hanya ada satu Tuhan saja dan satu Allah saja. Bukan di sini dikatakan Tuhan itu ada satu, tetapi bagi kita hanya ada satu. Beda Tuhan itu ada satu dengan bagi kita hanya ada satu. Saya kasih contoh. Begini. Contoh sederhana ya. Di luaran sana ada banyak mobil, ada banyak motor. Sepeda motor sajalah kita ngomong ya, sepeda motor. Betul atau tidak di luaran sana itu banyak sepeda motor? Betul. Tetapi bagi kita cuma ada satu motor saja. Dan satu mobil saja. Sekalipun di luaran sana ada banyak mobil, ada banyak motor. Tetapi bagi kita hanya ada satu mobil dan satu motor. Ini untuk Rasul Paulus di sini sedang berbicara tentang keberadaan banyaknya Tuhan-Tuhan dan Allah-Allah di luaran sana. Nih, saya ulang lagi ya. Nanti sambil menunggu Pak Hotman datang. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Coba silakan naik ke sini. Saya punya pertanyaan kepada Bang Hotman seputar ayat ini. Saya lihat dulu Bang Hotman tadi di mana. Hotman Simatupang. Ya silakan Bang Hotman. Silakan Bang Hotman nyalakan kamera dulu. Oke. Iya Bang. Baik, Bang Hotman sudah menyimak tadi ya? Iya, udah Bang. Oke. Saya balik dulu ke sini, saya balik lagi. Supaya kita perdebatan-perdebatan ini menambah kita pengetahuan kita dan kita makin dewasa, makin kita mengerti firman Tuhan ya. Baik.
Pertanyaan saya nih kepada abang nih. Jadi maunya abang, Tuhan itu hanya satu ya? Hanya Yesus Iya, saja, Bang. betul? Iya, Bang. Oke. Menurut abang, Allah di sini, ya, bagi kita hanya ada Allah saja yaitu Bapa. Menurut abang, Bapa ini Tuhan nggak? Kalau menurut ayat ini Allah dia, Bang. Allah Dia bukan Tuhan ya? Sang sumber, Bang. Oke, berarti Bapa bukan Tuhan. Iya, bukan, Bang. Sang sumber. Oke, berarti Bapa bukan Tuhan. Baik. Baik. Yang Tuhan hanya Yesus saja ya? Iya, menurut ayat ini, Bang. Menurut ayat ini. Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat lain. Baik. Kalau kita membaca Alkitab, Bang, masalahnya kitab suci kita itu bukan 1 Korintus 8 tadi, Bang. Kalau kitab suci kita hanya 1 Korintus 8, maka benar yang abang bilang. Gitu. Tapi sayangnya kitab suci kita itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya akan tunjukkan ya. Iya. Sabar. Sabar teman-teman, ayo kita belajar ya, supaya pengertian kita akan firman Tuhan itu semakin benar. Oke, Matius pasal yang 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Oke. Abang percaya dengan ini, Matius pasal yang ke-11 ini? Iya, tolong Oke. dibaca, Bang. Apakah ini termasuk bagian kitab suci kita yang tidak boleh kita acuhkan? Termasuk, Bang. Oke. Di sini Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus. Tadi dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi, 8 ayat yang ke-6 tadi, Yesus Tuhan kan? Iya, iya, Bang. Oke. Berkatalah Yesus yang adalah Tuhan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Tuhan Yesus, Bapa di surga Tuhan nggak? Oh, menurut ayat ini iya, Bang, Tuhan. Oke. Sebentar, saya buka saja dua ini ya, Sebentar, satunya tadi 1 Korintus. 1 Korintus berapa tadi, Bang? 8 ayat 6, Bang. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Oke. Jadi sekarang saya sudah punya dua nih. Oke, kita kesini lagi nih ya. Loh. Mana, Bang? Peringatan pelanggaran, seorang tamu di live Anda telah melanggar kebijakan. Kok gimana sih kok online gimana? Loh, sebentar teman-teman, saya kenapa cuma naik lagi? Kenapa? Kalau saya ngomong sendiri nanti tidak fair ya. Saya tunggu dulu, Yuk. Coba Pak Hotman, saya tidak tahu kenapa Anda terpental. Karena kata TikTok Anda melakukan perundungan. TikTok dia ada saja loh. Kok bisa Anda dikatakan mengadakan perundungan? Coba. Mana nih, tidak ada, tidak kelihatan lagi dia. Bang Hotman silakan naik, atau siapa yang ingin melanjutkan tadi perkataannya Bang Hotman, yuk silakan. Yuk, silakan. Oke, saya teruskan saja ya. Nanti saya bernarasi, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus untuk naik yang berbeda pendapat tentang. Inilah forum ini nih enaknya begitu loh. Saya kasih kesempatan yang beda pendapat. Ayo kita ngobrol diskusi firman Tuhan apa supaya pemahaman kita akan firman Tuhan lebih mendalam. Yuk. Sambil saya balikan ya, sambil saya menunggu tadi Bang Hotman tadi, perhatikan. Di sini tertulis begini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Lalu berdasarkan ayat ini, lihat dis, Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus. Oke. Lalu, apakah Bapa di surga bukan Tuhan kita? Itu pertanyaannya sekarang. Apakah Bapa di surga bukan Tuhan? Coba dijawab dulu itu. Ayo silakan naik ke sini. Ayo. Jadi saya mau jelaskan begini ya. Ayat ini itu berbicara tentang bagaimana bagi kita itu hanya ada satu Tuhan dan satu Allah. Ingat, ini bisa ditukar-tukar ini. Kata Tuhan, kata kurios dengan kata theos itu kata yang bisa ditukar, begitu. Seperti kata aku dan saya. Ayo, kalau misalnya Anda tidak sepakat dengan saya, ayo naik ke sini. Saya kasih forumnya, kita diskusi. Ayo silakan. Siapa ayo silakan. Kalau sepakat dengan saya, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Pak siapa tadi, Pak Simatupang tadi tidak ada lagi. Mungkin dia nggak tahu kena peringatan dari TikTok atau bagaimana, sehingga dia nggak bisa mengajukan permintaan naik lagi. Ya silakan, Nababan.
Ya, silakan Ababan. Ya, shalom. Ya. Duduk yang bagus dulu, Bang. Kalau Bang, coba Bang. Aku setuju. Aku cuma komentar itu yang kotor-kotor itu, Bang. Tolonglah. Oke, Yang ini ada gambar-gambar itu, Bang. ini begini, Bang. Masalahnya mereka ini jumlahnya banyak, Bang. Saya sudah blokir terus ini, Bang, orang-orang seperti ini. Itu mereka ada terus, Bang. Nanti kalau misalnya kerjaan saya memblokir-blokir mereka ini, ya sampai sehari pun mereka ini ratusan mereka ini, Bang, jumlahnya. Nggak bisa kasih apa ini, Bang. Oke, saya ini kan lah ya, saya ini kan. Coba teman-teman begini. Teman-teman netizen ini jumlahnya banyak, ada 6.000. Saya sering ini memblokir-blokir yang seperti ini nih ya. Sebentar nih, saya blokir dulu aja ini, saya bisukan. Kalau saya itu orangnya sudah tidak gini. Masalah dia mau ngomong apa itu saya udah nggak terganggu, teman-teman. Masalahnya apa? Masalahnya kalau kita ngurusin mereka ini, kita nggak akan kelar-kelar, nggak habis-habis. Kalau saya itu udah kebal gitu. Mereka mau ngomong apa aja di kolom komentar, saya itu udah kebal gitu. Ya, ayo silakan. Ajukan permintaan naik. Kita kasih naik, ada Dian Cantik. Ini Dian Cantik ini siapa ya? Kayaknya sudah pernah ini naik ini. Ya, silakan Dian Cantik. Halo Dian. Shalom. Ya, salam, silakan nyalakan kamera Dian. Halo Dian. Ya, sebentar ya, Bang. Nih, mau yang Islam, mau yang Kristen ini saya bisukan kalau komentar-komentarnya seperti itu. Oh, ini Dian yang kemarin ini ya, betul ya. Iya Dian, bagaimana Dian? Kalau Dian ini saya tahu ini Dian. Coba Dian, bisa nggak pindah ke tempat yang lain? Karena suara-suara orang di belakang tuh masuk ke sini, keras sekali suara mereka. Oh iya, saya lagi di ruang tamu. Oh my God. Iya, bisa nggak pindah ke tempat yang lain supaya suara orang itu nggak ikutan masuk? Sebentar ya. Ya, Oke, silakan. baik. Ya. Ya, gimana? Bang, saya mau berbicara apa? menanggapi tentang Yang tadi ya, lanjutin yang tadi, Iya. betul? Oke. Iya, benar. Nah, saya lanjut. Kita kan- Berarti Anda saya anggap saja mewakili Pak Simatupang tadi ya. Ya. Oke, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Kembalikan kamera saya. Oke, baik. Oke. Anda mewakili RK, mewakili Simatupang, ya mewakili teman-teman yang lain. Baik. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Berarti menurut ini hanya ada satu Tuhan saja, betul? Satu Tuhan. Ya, jadi menurut ayat ini hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, betul? Ya. Oke. Menurut Anda, yang Tuhan di sini siapa? Tuhan Yesus. Oke. Apakah Bapa bukan Yesus Tuhan? Kristus. Apakah Bapa bukan Tuhan? Bapa pencipta langit dan bumi. Iya, apakah Dia bukan Tuhan? Ya. Bukan Tuhan ya? Bapa itulah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang keluar dari Bapa. Bukan Satu begitu. kesatuan, Coba Bang. saya berusaha untuk supaya kita paham nih. Coba. Menurut ayat ini bahwa bagi kita itu hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, betul? Betul. Oke. Berarti Bapa ini bukan Tuhan, karena yang Tuhan itu hanya Yesus, betul? No, Bapa itu adalah Bapa Tuhan. Oke, Tuhan Bapa pencipta Tuhan, langit sebentar. dan bumi. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada berapa di sini Tuhannya? Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan Yesus adalah firman. Firman yang keluar dari Bapa. Iya, Ya. berarti ada berapa di sini? Satu, Tuhan Yesus. Oke, berarti Bapa di surga. Bapa di Bapa surga. Tuhan. Oke, berarti ada Bapa berapa Tuhan. Tuhan? Berarti ada berapa Tuhan? Satu, maksudnya firman itu berasal dari Bapa itu sendiri. Bapa. Ya, baiklah ya.
Makanya begini, saya itu pengen sebenarnya kita ini benar-benar memahami apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Begini ya, kata Tuhan dengan kata Allah itu kata di dalam Alkitab yang memiliki makna yang kurang lebih sama, mirip. Begitu. Artinya apa? Artinya sesuatu yang menguasai atau yang mengepalai. Begitu. Contoh begini, saya kasih contoh. Saya kasih contohnya begini. Contohnya Penguasa begini. langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan. Makanya kita sebut Bapa, karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Kalau boleh ya Bang Edis ya saya tambahkan. Ya, maksud saya begini loh, supaya Tuhan ada 3. Dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan dirinya yaitu melalui ciptaannya. Perjanjian lama. Lalu zaman perjanjian baru Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Itulah kedatangan Tuhan. Iya, saya ngerti itu, cuman di dalam bahasa-bahasa atau pernyataan-pernyataan saya ketika berdebat dengan orang-orang Islam, didengar saya lagi debat dengan orang Islam, terus menurut orang Kristen yang nonton saya sebagian ya, yang nggak ngerti apa yang lagi kami omongin, katanya saya sesat, begitu loh. Oh, karena memang makanya saya pengen tolong di mana sesatnya saya ketika saya menyatakan di situ bahwa ada tiga Tuhan yang satu, begitu. Iya, karena Bang Edis bilang gini loh, 3 Tuhan gitu. Harusnya Bang Edis mengatakan harusnya satu Tuhan, tapi satu Tuhan, baik. Yang dia mempunyai firman dan mempunyai roh seperti pekerjaannya, menyatakan pekerjaannya Bang Edis. Jadi Bapa itu adalah dia menciptakan langit dan bumi, dia penguasa. Kalau Tuhan Yesus, dia itu juru selamat, Mesias, firman yang keluar. Ya, itu yang saya utarakan. Berarti Bapak Tuhan Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan penolong. Ya, dan yang dijanjikan Tuhan Yesus saat ini yang bekerja di dunia adalah Roh Kudus. Atas setiap orang percaya, kita percaya kepada Allah yang benar, Bapa yang benar itu, Tuhan yang benar itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus atau begini saja, begini, biar lebih enak. Gimana kalau misalnya Dian Cantik yang berdebat dengan orang Islam gitu? Supaya apa? Supaya nanti kalau berdebat dengan orang Islam tidak melakukan pernyataan-pernyataan seperti Edis yang sesat gitu. Gimana? Ya, harusnya gini ya, saran saya ya Bang Edis ya. Harusnya sih kita kan apologet ya, maksudnya yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita memulai sesuatu diskusi. Saya mau coba dari gini. Baik. Saya mau coba jadi orang Islam dulu. Saya mau coba dulu seperti berargumen seperti orang Islam berargumen. Boleh? Boleh dicoba kira-kira Anda jadi Edisnya ini. Karena Anda tidak puas, Edis pernyataannya sesat nih. Coba Anda duduk di kursinya Edis, terus saya jadi orang Islam. Boleh? Boleh coba? Bukan Bang, saya kan mau bilang enggak, harus gini, seperti ini, sebentar. Ganti-gantian kita ngomong. Ketika saya berdebat dengan orang Islam, di dalam perdebatan dengan orang-orang Islam tersebut, saya mengeluarkan statement-statement Tuhan 3 kepada orang Islam. Lalu ada penonton Kristen seperti Dian Cantik yang tidak setuju dengan pernyataan itu karena pernyataan itu sesat. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, artinya coba Dian duduk di posisi Edis berdebat dengan orang Islam. Mau coba? Mau coba? Boleh? Mau dicoba ya? Boleh? Loh. Oke, kalau tidak mau coba berarti saya turunkan dulu. Baik. Kalau mau dicoba, coba nanti kira-kira jawabannya Dian itu bagus atau lebih baik tidak dari jawabannya Edis begitu. Boleh? Kan biar adil kita, biar fair, boleh? Ya. Kalau fair gitu dong. Kalau fair itu harus begitu. Coba gini, ketika ada orang lagi betulin mesin, terus Anda ngomong, bukan begitu. Coba berarti Anda harus gantiin orang tersebut untuk menunjukkan yang benernya gimana. Betul? Setuju nggak? Setuju? Ya, maksudnya gini kan Bang, maksud saya kan. Gini Bang, itu tidak bisa dipahami berarti Anda hanya bisa ngomong kalau begitu. Begini, berarti Anda hanya bisa berbicara, hanya bisa ngomentarin. Ketika Anda melihat Ronaldo menggiring bola dengan caranya, ingin mengeksekusi bola dengan caranya, salah. Ronaldo, kamu salah. Nah, coba sekarang gantikan dulu posisi Ronaldo itu, bagaimana cara menggiring bola dengan benar. Itu baru kita fair, betul? Betul nggak? Oke. Oke, baik. Sekarang saya menjadi seorang Islam untuk bertanya kepada Anda. Baik. Siap ya? Oke, ya. Saya balik dulu kamera saya. Baik. Oke. Kita mulai ya.
Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Oke. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, di sini ada berapa Tuhan? Dua. Satu. Dua atau satu? Tolong, kalau dua berarti Anda sama dengan saya. Berarti kita nggak usah debat. Di sini ada berapa Tuhan? Satu. Baik, Tuhan. ada satu. Apakah Bapa di surga bukan Tuhan? Bapa itu penguasa. Ya, Tuhan atau tidak dia? Tuhan. Oke, Melalui Tuhan. Yesus Kalau Bapa di Kristus. surga Tuhan, Yesus Tuhan, berarti ada berapa di sini Tuhannya? Satu. Tuhan satu, Bapa satu. Sumber. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar enak kita diskusi, tolong ya, pelan-pelan ya. Gini, coba bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, berarti di sini Anda ada satu Tuhan, betul? Satu Tuhan. Oke, Juru satu selamat. Tuhan. Siapa itu? Siapa dia? Tuhan Yesus Oke. Kristus. Oke, berarti Bapa di surga, dia bukan Tuhan, betul? Bapa di surga sumber, Iya, bukan sumber yang saya tanya. Berarti dia bukan Tuhan, betul? penguasa. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Dalam arti apa ini? Bukan Tuhan dalam arti. Ya, saya pikir Anda mau menggantikan duduk di ini, Anda ini. Makanya teman-teman, banyak orang gitu, bisanya itu komentar. Dilihat Ronaldo main bola, tolong. Bukan gitu, salah Ronaldo, salah. Giliran disuruh gantian di posisi Ronaldo, gimana? Teman-teman, kalau kalian nonton saya debat, simak itu loh, tonton ceritanya itu gimana, tonton, lihat akhirnya itu gimana gitu loh. Ini ayat ini berbicara tentang banyaknya Tuhan-Tuhan lain, banyaknya Allah-Allah lain di luaran sana. Itu konteks ayat ini. Makanya bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, dan satu Allah saja, yaitu Bapa di surga. Nah, Allah sama Tuhan ini itu bisa ditukar-tukar. Itu kata yang sama, itu sama seperti mobil dengan motor, itu bisa Anda ganti-ganti, Anda bisa naik mobil, bisa naik motor. Begitu. Nah, itu nanti kalau kita tanya balik sama mereka dengan pertanyaan yang sama, mereka juga akan menjawab yang sama, percaya sama saya. Coba, ayo silakan. Naik ke sini, diskusi dengan saya. Ayo silakan. Silakan, ajukan permintaan naik, ayo. Johan, yuk silakan Johan. Ayo Johan, silakan nyalakan kamera. Ayo silakan yang lain teman-teman. Gini ya teman-teman ya. Janganlah kalian itu langsung buru-buru mengatakan sesat. Ataupun kalau memang kalian mengatakan sesat, coba tunjukin sesatnya di mana. Jawaban yang benar tuh seperti apa. Saya juga mau belajar, begitu loh. Silahkan kepada teman-teman, yuk ajarin yuk, Edis TV yuk. Tuh kata Bom kan pendeta, Bom kan katanya master, ya kan, katanya dia bisa tutup mata. Coba Bom, gimana Bom, begitu. Silakan, ayo silakan, ayo silakan yuk. Arga Seno, ayo silakan Arga Seno. Silakan Arga Seno, nyalakan kamera dulu. Ya, halo Bang. Ya, silakan Bang, nyala kamera dulu ya Bang ya. Siap Bang. Arga Seno. Halo Bang. Kamera nyala dulu siap, Bang. Siap. Ya sudah Bang. Sudah nyala ya? Oke. Ya, Bang Arga, coba Bang, di bagian mana? Oke, saya tanya dulu. Abang tahu nggak? Kalau orang naik ke sini, itu syaratnya adalah untuk membuktikan kesesatan Edis, betul? Siap Abang. Oke, yang mana itu Bang? Silakan Bang. Yang mana Bang? Yuk, silakan yuk. Ya, contoh begini, misalnya 3 Tuhan, artinya begini.
Saya juga pengen belajar dengan abang karena 3 Tuhan itu, misalnya tadi kakak yang naik tadi itu, kakak cantik yang naik itu katanya tiga Tuhan itu maksudnya kita saling belajar ini. Misalnya nanti Bukan Bang, begini. Abang Idris Kalau saling belajar saya itu sudah saya jelaskan. Gini Bang, kalau belajar itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Saya itu udah berbusa-busa Bang menjelaskan itu, begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah di bagian mana pernyataan saya itu yang sesat. Ya kan gini Bang. Maksudnya saya kan kita saling belajar supaya orang yang misalnya tadi naik salah pahami itu dia bisa paham juga maksudnya Bang Idris kayak gimana. Jadi saya pengennya misalnya Abang Idris kasih tunjuk yang misalnya ada 3 Tuhan, misalnya Bapa sama Tuhan Yesus. Jadi yang pasti saya bilang ada dua Tuhan di situ. Nah, kita saling jujur saja begitu. Oke, gini Bang, saya mau tanya sama Abang, Bang. Abang pernah nggak waktu saya diskusi saya menjelaskan bahwa kata kurios itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu menjadi kata Gusti? Pernah dengar waktu saya diskusi ngomong seperti itu? Iya. Pernah dengar. Oke. Bapak di surga Ya, pernah, itu Bapak di surga dipanggil Gusti, betul? Halo? Oke, Yesus Ya, dipanggil betul, Yesus Bang. dipanggil Gusti, betul? Ya. Bang, kayaknya abang delay nih bang. Saya naikkan yang lain dulu ya bang ya. Kayaknya delay bang. Oke, sebentar. Kayaknya mumet kita kalau ngobrol delay begini. Coba bagusin sinyal dulu lah. Umbu Arnias, ya silakan. Umbu Arnias. Ya, Umbu. Malam Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang Umbu. Malam Abang. Selamat malam, Bang Umbu. Abang Kristen ya, Bang ya? Ya. Oke. Abang sudah tahu, Bang, kalau yang naik ke sini? Ya, ini saya naik ke sini ini bukan saya niat untuk debat ya, Bang ya. Buat niat untuk debat, tapi ya kan saya sendiri pun Kristen kan. Iya, terus? Ya, cuman ada yang saya mau tanya saja karena memang saya kurang paham. Barangkali Bang Edis Oke, kalau kurang paham berarti maksud kalau di bawah, Bang. Ya, kalau kurang paham di bawah. Kalau kurang paham nyimak di bawah. Ini saya berikan, forumnya saya berikan kepada orang yang dia sudah paham lalu ingin menyatakan bahwasanya argumen saya itu salah, begitu loh. Ayo silakan. Gultom 16 ya silakan. Ya silakan Gultom 16. Ya, selamat malam Pak Edi, salam. Salam, selamat malam Bang Gultom. Ya, Bang Gultom sudah tahu ya Bang ya bahwa di sini forumnya adalah forum membuktikan atau yang kontra terhadap pernyataan Edis dan ingin meluruskan pernyataannya yang benar itu seperti apa, bukan seperti yang dikatakan Edis, betul? Ya. Oke, baik. Silakan Bang. Yang bagian mana? Silakan. Yang bagian tadi yang dipertanyakan sama Ibu apa tadi? Dian Cantik. Ya. Oke. Jadi Oke, silakan Abang dulu. Iya. Kalau menurut aku, Bang Edis, saya rasa satu, Bapa yang di surga itu juga Tuhan. Yesus Tuhan nggak? Ya, tapi Bapa yang di surga sebenarnya satu. Begini Bang, kita itu sudah sepakat bahwa Bapa di surga itu Tuhan, setuju? Ya. Bapa di surga itu Tuhan, setuju? Setuju. Tuhan atau Tuan. Anda setuju nggak bahwa kata Tuhan itu dengan kata Tuan itu sama? Bukan Tuhan, Tuhan. Bukan Tuan ya, Bapak di surga bukan Tuan ya? Iya, bukan Tuhan. Bukan Tuan. Oke, baik. Berarti Bapak di surga bukan Tuan, tetapi dia Tuhan. Baik, ya, baik. Tuhan. Makanya inilah teman-teman, makanya di sinilah kita udah mulai. Oke. Bapak di surga Tuhan ya. Oke. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan, tetapi Bapa yang di surga juga dia menjelma. Oh, Bapak di surga menjelma jadi Yesus begitu ya? Ya. Ya kan, udah saya bilang. Oke, jadi Bapa di surga menjelma menjadi Yesus. Kemudian ketika Yesus berdoa, ya, dia berdoa, "Ya Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu." Berarti dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa karena firman Tuhan. Bukan, saya tidak tanya dia berdoa karena. Pertanyaan dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada dia. Ibaratnya gini Bang Edis, ya.
Kalau boleh sedikit. Ibaratnya kita dalam berdoa. Berdoa, ya Bapa kami yang di surga. Saya mohon minta. Bukan kita loh Bang. Gini, biar diskusinya itu nggak makin panjang gini. Yesus di dalam Alkitab berdoa kepada siapa? Bukan berdoa karena apa? Beda Bang, kalau berdoa karena apa itu beda lagi. Pertanyaannya Yesus berdoa kepada siapa dia? Bapa yang di surga. Oke. Ya. Yang adalah dirinya dia sendiri. Ya. Oke, berarti menurut Anda Yesus sedang berdoa kepada dirinya dia sendiri. Makanya berarti Yesus, kalau di dalam Alkitab itu kita baca, ketika Yesus berdoa, ya Bapa, janganlah kehendak aku yang terjadi, melainkan kehendak aku, karena engkau adalah aku, betul? Ya. Kehendak. Bukan kehendak aku, kehendakmu. Loh, katanya mu itu adalah aku sendiri, gimana? Bukan kehendak aku, tapi hendaklah kehendakmu. Iya, bukankah mu itu adalah Yesus sendiri? Ya. Iya, berarti engkau adalah aku, betul? Ya. Iya, makanya waktu itu Yesus sebenarnya janganlah kehendak engkau, yaitu aku. Janganlah kehendak aku yang terjadi, melainkan aku, karena kau adalah aku, betul? Ya. Iya. Begitu Bang. Ya sudah seperti itu Bang. Ya udah nggak apa-apa. Mau gitu pemahamannya mau gimana teman-teman? Mau dibilang juga ya terserah. Jadi begini Bang ya. Begini loh Bang. Makanya saya bilang sama Abang, di dalam Alkitab itu sebenarnya kata Tuhan itu nggak pernah ada. Itu sudah terus menerus saya omong itu sampai saya itu capek Bang. Ya. Alkitab itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Gini saja lah, biar saya jelasinnya gampang sama Anda lah. Menurut Anda murid-murid Tuhan Yesus itu apakah dia orang Indonesia semua? Dia itu bukan orang Indonesia. Oke, berarti mereka memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan nggak? Memanggil Bapa dengan panggilan Tuhan nggak? Manggil Bapa. Gini loh, murid-murid bukan orang Indonesia. Setuju dengan saya? Ya. Berarti pernah nggak keluar kata Tuhan dari mulut mereka? Tuhan. Pernah keluar nggak dari mulut mereka itu? Oke, sekarang gini Bang Edis. Enggak, sebentar dulu Bang, saya tanya dulu. Ya. Pernah nggak keluar kata Tuhan dari mulut mereka? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, lalu mereka memanggil Bapa di surga itu dengan panggilan apa? Dalam Bapa yang di surga. Oke lah, belajar dulu lagi ya Bang ya. Belajar lagi Bang. Ya, belajar lagi. Makanya teman-teman, kadang-kadang orang-orang yang datang mau mengoreksi saya ini, ternyata mereka itu orang-orang aneh gitu. Coba, ini saya kasih kesempatan loh, yuk, ayo. RK, Bom, Rudi, coba yuk. Kan kalian ini yang menghasut orang-orang supaya ini. Kalian harus tanggung jawab nih. Coba pertanggungjawabkan omongan kalian. Tidak pernah saya itu mengurus-ngurus kalian, nggak pernah. Nah, ketika kalian terus-menerus tiap hari ngomong begitu, di sesat, dia bilang katanya ada 3 Tuhan. Sesat karena ada 3 Tuhan. Berarti sesat. Coba naik ke sini dong, tunjukin sesatnya di mana gitu loh, biar kamu itu nggak ngomong terus. Mau nggak kita itu memperdalam Alkitab kita supaya apa? Supaya terjadi pemahaman yang benar. Tanggung jawab dong, ayo silakan. Udah saya kasih kesempatan nih, yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Yuk silakan yuk. Theophilus Hiskia, yuk silakan. Left dari gue. Ya, Theophilus Hiskia, nyalakan kamera dulu, Bang. Iya, Bang, sebentar. Silakan. Coba lampunya yang terang dulu, Bang. Saya pengen sebenarnya dosen STT gitu loh yang itu, naik Bang, gitu. saya mau tanya, kenapa kok sebelah itu lampunya dinyalain dulu, Bang, biar terang. Kenapa kok sebelah itu tidak mempercayai Allah Tritunggal? Oke, kita kasih, coba teman-teman, adakah teman-teman yang punya background, memang backgroundnya itu sekolah teologi begitu? Karena kalau yang membahas, yang menjawab saya ini orang baca Alkitab aja nggak pernah, Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri, ya mau gimana? Coba, yuk, coba. Jos Noben, ya silakan, Jos Noben silakan. Ya, Jos Noben, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Oke. Ya. Abang Islam atau Kristen, Bang? Saya Protestan.
Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Abang sudah tahu ya Bang ya, yang saya ngomong dari tadi Bang, saya pengen menjadi orang yang bersahaja, lembut bersahaja Bang. Tadi saya sudah ngomong Bang, bahwa yang naik ke sini adalah orang-orang yang ingin menunjukkan kesesatan Edis, betul? Betul. Oke, silakan Bang. Abang ingin menunjukkan pernyataan saya yang sesat? Sebenarnya kalau ayatnya seperti begitu, pernyataan Edis juga ada masuk akal karena di situ Yesus berkata, kalau masuk akal berarti Abang sepakat dengan saya Bang. Kasihan nanti RK dan teman-temannya itu jadi nganu nggak terwakilkan. Gimana Bang? Kalau Abang sepakat berarti langsung saya turunkan. Tidak, Edis begini. Apa yang sudah ditulis di Alkitab, ya tidak itu saja. Ya Oke, kan? berarti Abang sepakat atau tidak sepakat dengan saya? Saya sepakat dengan Edis. Oke, baik, langsung saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang, kalau Abang sudah mengerti langsung saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Saya ini sampai capek loh berbusa-busa ngomong sama kalian. Aduh, gimana ya? Tolong kalau sepakat jangan naik, teman-teman, jangan naik. Untuk membuat forum ini menjadi forum yang adil, untuk membuat forum ini mewakili kedua belah pihak, yang sepakat jangan naik ke sini. Kita kasih kepada yang nggak sepakat. Ayo coba, silakan. Coba ayo silakan. Sirait Parholong, silakan. Nyalakan kamera dulu. Silakan Sirait Parholong, nyalakan kamera dulu, Bang. Shalom Bang, Shalom. aku nggak bisa nyalakan kamera Bang. Oke, Abang dengar bahwa di sini syaratnya adalah menyalakan kamera? Iya Bang. Oke, lalu kenapa Abang naik kalau Abang tidak bisa menyalakan kamera? Itu sama kayak begini loh Bang. Datang ke kecamatan wajib bawa KTP. Lalu Abang datang ke kecamatan ngomong, saya nggak bawa KTP. Gimana Bang? Saya itu capek loh Bang ngomong sama orang-orang yang nggak pernah nyambung gitu Bang. Gimana? Apakah Abang itu nyambung dengan apa yang saya katakan? Nyambung nggak Bang? Nyambung Bang. Oke. Aku cuma satu. Kalau Bang, nggak bisa nyalakan kamera, jangan naik ya Bang ya. Saya turunkan ya. Berikanlah saya kesabaran ya. Sabar. Oke, Malango TV, yuk silakan. Malango TV, silakan nyalakan kamera. Halo Malangi TV. Halo, shalom, selamat Shalom malam. Bang Malango. Abang sudah dengar Bang yang tadi, nggak perlu saya ulang-ulang lagi. Kenapa orang naik ke sini? Karena dibilang tadi ada 3 Tuhan, maksudnya mana? Saya ingin tahu dulu. Abang mau belajar atau hanya untuk kalau Abang mau belajar atau membuktikan saya sesat? Ya, saya kan ingin tahu dulu penjelasannya gimana gitu. Oke, kalau pengen tahu berarti di bawah Bang. Baik. Pengen tahu nanti hasil dari gini. Kalau saya menjelaskan, nanti dibilang penjelasannya, itu penjelasan sesat. Udah saya jelasin itu udah, teman-teman. Jadi sekarang tinggal pihak pembantah, lalu pihak pembantah berdebat dengan saya, lalu penontonlah yang mengambil kesimpulan. Gitu sekarang, biar fair. Ya. Ayo silakan. Coba teman-teman tolong jangan ngajukan permintaan naik kalau misalnya sepakat ataupun mau belajar, jangan naik. Yang naik ke sini tuh mau membantah. Ya, silakan Joshua. Halo Joshua. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Gimana caranya? Ayo sudah. Simpan ya. Oke. Ya. Bang Joshua, kalau dari nama sudahlah pasti Abang Kristen ya Bang ya. Betul. Oke, silakan Bang. Abang sudah tahu yang naik ke sini itu adalah orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa pernyataan saya ketika berdebat dengan orang Islam itu pernyataan yang kurang tepat atau bahkan sesat begitu, betul? Saya bantah memang. Oke, baik. Silakan Bang. Yang bagian mana itu Bang? Ada banyak pernyataan-pernyataan saya itu. Yang bagian mana yang mau Anda pilih? Tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oke, silakan Bang. Menurut Anda yang tadi Abang bacakan, coba itu tadi ada ayatnya itu. Yang berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Ada tadi sempat dibacakan, saya lihat itu. Ya, lalu oke, baik, saya kutipkan saja ya. Ya balik ya ke Bang ya. Atau silakan, Abang mau ngomong apa? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu kan dia sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia. Bukan. Jadi ketika Yesus berdoa, dia berdoa sebagai Tuhan nggak dia berdoa itu? Manusia, kemanusiaan. Oke, berarti pada waktu itu dia pensiun jadi Tuhan waktu berdoa itu. Bukan begitu cara anunya kok. Gimana? Saya coba mau memahami. Silakan Bang, gimana? Gini. Yesus
itu ketika dia mau disalibkan itu dia sebagai manusia. Kemudian bukan sebagai Tuhan ya? Bukan. Oke, berarti Yesus itu kadang-kadang ada saklarnya begitu. Bentar, saya jangan jadi Tuhan dulu sekarang. Bentar. Nah, dimatiin dulu saklarnya. Dia nggak jadi Tuhan dulu waktu berdoa, betul? Sebentar saya jangan jadi Tuhan dulu, soalnya saya lagi berdoa. Begitu, betul? Seperti itu pola pikir Anda ya? Betul. Oke. Jadi teman-teman, inilah teman-teman ya. Jadi orang-orang yang ingin membuktikan saya sesat itu justru malah akhirnya punya paham seperti ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu ketika berdoa, ketuhanannya itu dimatikan dulu. Dia punya saklar gitu loh. Ada saklarnya. Sebentar, ini ketuhanan saya harus matikan dulu. Udah. Waktu disalib juga, sebentar. Waktu disalib jangan jadi Tuhan dulu saya. Dimatikan dulu. Gitu Bang ya pemahaman Anda ya? Maksud saya Yesus ketika di dunia itu bukan dia sebagai manusia. Bukan Tuhan dia. Kenapa? Ketika Yesus di dunia berjalan bersama dengan murid-murid, dia bukan Tuhan. Ya Tuhan juga, tapi kan dia kan menjelma menjadi manusia gitu. Coba Pak dosen, Pak Deking Gadas, cobalah datanglah kemari coba. Biar saya diskusinya itu enak gitu loh. Bang, begini loh Bang ya. Yesus itu ketika dia datang, Tuhan kita Yesus ketika datang ke dunia, ketika dilahirkan, waktu bayi pun dia itu Tuhan. Tapi Tuhan itu definisinya itu Mesias, Bang. Kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus artinya adalah dia seorang Mesias. Makanya ketika orang-orang Majus dari timur datang, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Oke. Yang kami bantah itu, yang kami tidak setuju itu bahwa Bang Edis mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Kapan saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Bang? Bukan Bapa. Oke. Menurut Abang Yesus adalah Bapa di surga? Ya, Bapa di surga. Oke, Yesus adalah Bapa di surga. Baik. Saya bacakan dulu ayatnya Bang ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Inilah teman-teman kendala-kendala saya ketika saya berdebat. Jadi teman-teman harap maklum ya teman-teman ya. Begitu loh. Baik. Sebentar ya. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ya Bang ya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Oke. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Allah Bapa maksudnya, betul? Bukan Allahnya orang Islam ya? Betul ya? Ya. Oke. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa ini, sebenarnya Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri, betul? Ini ayat ini ketika masih Yesus di dunia, Bang. Ini ayat ini waktu ketika Yesus di dunia. Gitu. Ya, ketika Yesus di dunia, dia berdoa kepada Allah, yaitu diri dia sendiri, betul? Iya. Oke, jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, apa isi doa Yesus ketika di Taman Getsemani? Nih ya. Bentar. Bukan ini ketika dia jadi manusia, ketika dia disalibkan dia manusia kan? Bukan Tuhan ya bukan Tuhan pada waktu disalibkan ya. Bentar Bang. Oke. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 ya Bang ya. Oke. Di sini Tuhan Yesus Sang Mesias, Tuhan Sang Mesias berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Oke. Nah, menurut Anda, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Betul. Oke. Ya Bapa, yaitu aku sendiri. Jadi manusia ya? Sebentar. Yesus manusia ya? Iya, ini ketika Yesus jadi manusia, Bang. Iya. Tapi sekarang bukan lagi. Tapi ya, kita ngomong pada waktu itu, Bang. Kita ngomong pada waktu itu. Oke, setuju? Kalau pada waktu itu memang. Tapi kalau sekarang kan, masa kalau Yesus menjadi manusia masih tetap manusia sekarang? Bukan, Bang. Kita ngomong ketika Yesus berdoa di sini, dia berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Nah, soalnya ayat yang Anda bahas ini ayat ketika Yesus di dunia ini. Nah, sekarang kita bahas ketika Yesus di surga sekarang. Enggak, kita bahas Yesus di dalam Injil, Bang. Nah, sekarang kita bahas apakah Abang Edis tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Yang bilang tidak percaya siapa? Emang definisi Allah itu apa? Mana? Emang definisi Allah itu apa? Kalau Allah kan anunya orang Islam yang disebut biasa dipakai orang Islam. Nah, apakah Yesus tidak
Bang Edis tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tidak. Apa bedanya Allah dengan Bapa? Ya orang yang berbeda. Kok orang? Bingung sendiri kan Bang Edis? Enggak bingung, saya enggak bingung. Apa bedanya Allah dengan Yesus? Apa dengan Allah dengan Bapa? Bukankah Allah itu adalah Bapa? Kalau Allah itu gelar, Bapa itu merujuk kepada Sang Bapa di surga. Allah Berarti itu gelar, Allah itu artinya mirip-mirip dengan Tuhan. Yahweh itu bukan Bapa di surga? Oke, kalau seperti itu berarti bukan membahas tentang pernyataan saya ya. Enggak kan Bang Edis selama ini kan menentang bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Bapa di surga. Coba di mana pernyataan saya bahwa Yesus bukan Allah? Titik. Setiap hari Bang Edis mengatakan, saya sering nonton, Bang Edis mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa di surga. Nah, ketika Bang Edis mengatakan bahwa dia adalah firman. Iya, ketika mau datang ke dunia memang firman, tapi kan sekarang kan Allah, gitu loh. Gini saja Bang, saya tanya dulu, Abang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Waktu sampai selesai? Kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Kalau sampai selesai sih belum. Oke, saya turunkan dulu Bang ya, baca dulu baru nanti kesini lagi. Ya, silakan. Ya, beginilah teman-teman ya, memang seperti itu. Kita kasih fasilitasnya kepada orang-orang nggak bertanggung jawab ini. Si Rudy Bom nggak bertanggung jawab nih. Nanti ditunggu-tunggu di sini nggak datang, didatengin ke channelnya, nanti nggak dikasih ngomong, diturunkan atau ayo pindah ke channel lain. Memang semua ini berasal dari mereka teman-teman. Ayo silakan lagi silakan. Coba atau di kolom komentar aja lah, saya tidak sepakat dengan Anda, saya seorang mahasiswa STT kah atau bagaimana, yuk silakan. Silakan ada teman-teman. Silakan, siapa? Kalau ngomong jangan cuma sekali ya teman-teman, karena pasti ketutup. Komennya itu langsung berkali-kali, beruntun begitu, beruntun. Saya tidak sepakat. DH, coba DH. Saya lihat dulu DH. DH ini gimana? Ngomong saya tidak sepakat, tapi permintaan naiknya nggak ada di sini. Maksudnya kalau Anda tidak sepakat tapi sambil mengajukan permintaan naik, bukan ngomong di kolom komentar saya tidak sepakat. Ayo Finloy, oke coba Finloy. Gini kan enak ya, silakan Finloy, nyalakan kamera dulu. Halo Finloy. Finloy. Gimana nih orang nih? Tadi di kolom komentar ngomong tidak sepakat. Ini sekarang diajak ngomong diam, gimana? Finloy. Ya, halo. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Tadi saya lihat Abang berkomentar. Ini bukannya Zamili itu? Ya. Ini bukannya Zamili. Iya, saya Zamili Bang Edis. Tadi Bang Edis turunkan tadi saya. Belum selesai tadi Bang. Harus bertanggung jawab Bang Edis. Kalau benar nanti Bang Edis yang Abang sampaikan, saya siap terjun dari Monas. Oke, yang mana Bang? Silakan. Jadi begini Bang Edis, saya tidak sepakatnya itu dari tadi ketika Bang Edis menyampaikan Tuhan Yesus mempunyai Tuhan. Bisa Bang Edis menyampaikan dasar argumentasinya apa? Oke, berarti Bang, Abang di sini mewakili RK, Bom, Rudy Yohanes ya, karena sepaham dengan mereka bahwa Yesus di dalam Injil itu sosok yang tidak bertuhan, betul? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dikatakan dia memiliki Allah Bapa, ya betul. Tapi kalau Bang Edis menyampaikan dia mempunyai Tuhan, saya tidak sepakat Bang. Oke, berarti Yesus tidak punya Tuhan. Baik. Kalau begitu, menurut Anda, Yesus di dalam Alkitab itu melaksanakan kemauan dia sendiri, betul? Bukan hanya dia, tetapi melaksanakan kemauan Bapa di surga. Oke, bagi Yesus, Bapa di surga itu apa? Allah Bapa. Iya, bagi Yesus, Bapa di surga itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak? Bisa Bang Edis menyampaikan dasarnya dulu Bang Edis. Atau gini saja lah, kita bikin satu pengertian begini. Nah, jadi ya agak-agak inilah ya. Baik.
menurut abang nih, menurut abang, Musa di dalam Alkitab itu, dia seorang ateis atau dia bertuhan? Begini Bang Edis, jangan kasih Bang, biar contoh enak kita diskusi. Abang kan mau mengerti. Kalau abang nggak mau mengerti, ya ngapain kita diskusi? Abang pengen ngerti nggak? Mengerti Bang, pengen mengerti. Oke, coba jawab dulu, coba dijawab dulu. Gini, coba dijawab dulu biar Anda ngerti maksud saya. Menurut Anda, Musa di dalam Alkitab itu, apakah dia seorang ateis? Dia tidak ateis, Oke. tapi dia percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Musa punya Tuhan nggak? Ya. Oke, di mana ada tertulis dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Tertulis, Musa punya Tuhan, gitu. Ada nggak tertulis begitu? Di keluarannya ada Bang. Coba tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya di dalam Alkitab bahwa Musa punya Tuhan. Jadi maksudnya begini Bang Edis, jangan samakan Musa dengan Tuhan Yesus, itu maksud saya. Enggak, saya nggak menyamakan itu. Saya tidak fokusnya- menyamakan itu, Bang. Begini loh, saya pengen Begini, Bang coba. Edis, dengarkan dulu saya Bang, sebentar aja Bang. Kalau Abang berbicara terus nanti Abang nggak paham dengan yang saya maksud. Oke, Jadi yang saya silakan. maksud itu, dasar Abang menyampaikan bahwasanya Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Sementara di Lukas, coba Abang Edis bacakan di, kalau nggak salah di Lukas pasal 2 ayat 11, di sana disampaikan ketika malaikat berbicara kepada Maria bahwasanya hari ini engkau Kepada akan- Maria? Iya, malaikat. Izin dulu Bang, saya lihat dulu datanya Bang, biar nggak salah nanti saya ucapkan. Itu bukan perkataan malaikat kepada Maria, Bang. Perkataan malaikat kepada para gembala itu, Bang. Iya, hari ini telah lahir bagi mujur selamat Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ini kan sudah jelas ya, Tuhan. Baik. Bang Edis percaya nggak kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan? Ya, tapi Tuhan di situ merujuk kepada Mesias, Bang. Bentar. Oke. Lukas pasal yang kedua ayat 11 ya. Itu Ya. bukan perkataan kepada Maria, perkataan kepada para penggembala. Oke. Oke, kelihatan ya di sini? Dulu juga datanya ya. Enggak, udah kelihatan belum yang di depan layar ini? Ngelihat sini aja, Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, nanti Abang nggak kelihatan di sini, lama-lama bisa Ya, nampak, terpental. Di sini udah kelihatan belum? Nampak Bang? Oke, ini perkataan siapa? Kelihatan. Oke, itu perkataan malaikat kepada Maria ya? Perkataan malaikat kepada Maria. Perkataan malaikat Bang. Iya, kepada siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dan Oke, di kota Daud. perkataan malaikat kepada siapa nih? Bahkan, coba kasih dulu perikopnya di atas Bang. Bang Edis kasih Bang, dulu gini Bang. di atas, Gimana kalau Abang itu baca Alkitab dulu gimana? Baru ngomong sama saya. Kira-kira kalau seperti itu apa nggak lebih baik diskusi kita, Bang? Begini Bang, aku hanya butuh dasar Bang Edis menyampaikan Tuhan Yesus punya Tuhan, itu aja Bang. Oke, apakah Yesus berdoa? Iya, berdoa. Oke, berdoa kepada siapa? Oke, kepada Bapa di surga. Oke, apakah Tuhan Yesus menyembah? Iya, menyembah. Menyembah siapa dia? Allah Bapa di surga. Oke, berarti Yesus tidak punya Tuhan. Saya mau nanya dulu sama Bang Edis. Konsep doa yang Bang Edis maksud, bagaimana pemahaman Bang Edis dulu? Doa itu apa gimana? Ya, belajar dulu. Yuk, belajar dulu. Iya, jadi saya ini teman-teman punya kendala. Biasanya orang-orang yang debat sama saya ini malah dia itu nggak pernah baca Alkitab. Dibilang Lukas tadi siapa yang berbicara? Berbicara malaikat kepada Maria katanya. Memang anak buahnya RK sama Rudi ini memang ya. Ya silakan. Apa disuruh saja ya RK itu berguru sama Patris Allegro Romonya ya? Gimana ini? Atau bilang saja lah Joseph sama RK bilang, coba kamu berguru dulu sama Patris Allegro itu, coba tanya sama Patris itu Yesus punya Tuhan nggak gitu. Memang kadang-kadang cecungut ini gimana ya, aduh. Dikasih tahu yang bener, nggak mau. Diajak diskusi, didatangin ke channelnya, nggak berani. Minta ke channel lain. Disuruh sini, nggak datang, gimana? Apakah kalian itu mempromosikan bahwa sosok Sang Mesias itu dia nggak punya Tuhan dia?
Menurut Anda sang Mesias itu di dalam Alkitab itu dia nggak punya Tuhan karena dia Tuhan sendiri. Ya berarti Anda itu wanes. Gimana? Jangan ngaku-ngaku Tritunggal. Gimana sih? Coba silakan yuk. Coba yang di kolom komentar yang lain coba yuk. Coba saya tidak sepakat sebentar mana tadi? Saya tidak sepakat. Pansarsit. Oke, Pansarsit. Coba mana? Pansarsit. Gak ada bang, Anda nggak ngajukan permintaan naik di sini. Masih aja juga ada orang-orang botol. Gini loh, kalau Anda itu tidak sepakat, maksudnya Anda itu sudah siap mengajukan permintaan naik, baru tulis saya nggak sepakat gitu. Orang Anda saja nggak ngajukan permintaan naik kok nggak sepakat. Gimana? Coba yuk. Nah ini silakan. Banyak pendeta-pendeta itu takut ngomong begitu. Kenapa? Nanti takut jemaatnya itu lari begitu. Karena begini. Karena kalau jemaatnya itu awam, dia memahami sesuatu yang awam, maka jangan dibantah. Nanti kalau dibantah, nanti lari nggak ada perpuluhan gimana? Oh gimana? Kalau tidak ada perpuluhan nanti gimana kita? Ya silakan. Kristen ya? Salam benak mah. Ya, saya mantan Islam. Mantan Islam. Tadinya Kristen? Enggak. Tadinya maksud sorry. Tadinya Islam, sekarang Kristen? Iya, pernah mati suri di Arab. Pernah mati suri di Arab. Coba apa buktinya bahwa Anda tadinya mantan Muslim? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus coba sebentar. Coba bacakan dulu doa salat. Coba gimana? Bacaan salat. Saya bilang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ya, kalau itu banyak orang tahu. Coba bacaan niat sholat maghrib atau niat sholat subuh atau sholat apa aja coba. Bacaan yang mana ini? Coba kalau Anda mau sholat subuh, bacaan niat sholat subuh gimana? Niat sholat subuh. Lupa saya. Sudah berapa lama meninggalkan agama Islam? Saya tahun 2015. 2015. Oke, berarti sekitar 10 tahun yang silam. Oke, coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. Tunggu. Mana Quran ini? Saya ini di Arab ini. Ya, bukan masalah Anda di Arab. Apakah benar Anda ini? Karena gini, di channel saya ini begini. Di channel saya ini, saya tidak memelihara yang namanya dusta, tidak memelihara yang namanya pengakuan sepihak. Kalau di channelnya Juma ya iya, cepat-cepat dimualafkan gitu. Karena apa? Karena bagi mereka, coba dengar dulu begini. Kalau di channelnya Juma itu memang seperti itu, senang dia. Kalau ada orang ngaku-ngaku pendeta Kristen, contohnya Arom, cepat-cepat Juma. Karena apa? Karena Juma mau cari pamor begitu. Karena yang penting bagi Juma gini, yang penting bagi Juma adalah dia memualafkan orang, terus namanya naik. Masalah umat itu bengak, botol, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat nama. Kalau saya nggak seperti itu. Saya tidak mau memelihara dusta. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. Surat Al-Ikhlas saya tunggu. Kul huwallahu ahad. Coba lanjut. Soalnya gini loh, saya itu banyak lupa. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Agak menguatkan bahwa dia mantan muslim. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya itu cuma nggak mengalami banyak baca Alkitab ya. Saya itu pernah mati tahun 2015 kena santet. Matinya di Arab 3 hari 3 malam, matinya di dalam Islam. Mana buktinya? Sebentar. Mana buktinya surat yang menyatakan bahwa Anda meninggal 3 hari? Entar, bisa bahasa Arab? Baca saja, dijelaskan saja kepada penonton. Coba sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa Anda telah meninggal itu ada nggak dari rumah sakit? Ada lah. Coba. Surat kematian. Surat kematian. Oke, bisa dijelaskan kepada kami apa itu? Ya, bisa dijelaskan kepada kami. Itu apa coba? Ntar, kemana kameranya nih? Oke, coba dijelaskan. Ini mau kesaksian ya teman-teman ya, kita lihat kesaksiannya apa. Ya silakan. Ini surat kematian namanya ya. Ini pengacaranya. Kan kalau di Arab pengacara ya, langsung pakai pengacara. Namanya misal Moteri
Yang Bukan, satunya jangan nama-nama pengacaranya, itu tidak terlalu ini. Yang penting itu adalah pernyataan bahwa ini meninggal, orang ini kapan gitu, coba. orang ini kapan meninggalnya di sini. Karena kan orang Arab yang menulis. Oke, artinya apa? Biar kami ngerti gitu, silakan. Ya, artinya kita meninggal di tahun 2015. Oke. Tanggal 29, tanggal 31 Desember bangkit. Nah, di rumah sakit Adan. Nah, ini tanda tangan saya. Masa surat mati Anda malah tanda tangan gimana? Bukan gini. Kasih tahu ya. Gimana maksudnya? Coba jelaskan dulu kepada kami. Biar kami tidak mau mempercayai hal-hal yang dongeng-dongeng, mempercayai hal-hal bohong dusta. Kami ingin mempercayai yang benar. Silakan. Tanda tangan kan kita mati di rumah sakit. Oke. Masa orang mati disuruh tanda tangan gimana? Itu Bang, maksudnya saya itu habis bangkit kedua kalinya dari rumah sakit itu kan ada pernyataan. Maksud saya begini, surat gini, kalau di Indonesia ketika seseorang meninggal, maka pemerintah itu mengeluarkan surat kepada keluarganya untuk menyatakan bahwa seseorang itu meninggal. Begitu. Dan surat itu nanti dijadikan sebagai dasar, satu untuk warisan, satu untuk ini dan lain sebagainya. Makasih Bang Herman. Coba, pernyataan bahwa Anda meninggal itu di mana? Makasih ya Bang Herman ya, makasih Bang Herman. Coba. Meninggalnya di rumah sakit Adan di Arab Kuwait. Nah, kita di dalam kematian itu, nah setelah bangkit kita kan ada itu kontrak itu istilahnya, kita awal masuknya ke rumah sakit, tanda tangan. Kedua kalinya mau keluar dari rumah sakit harus tanda tangan juga. Kalau Bukan itu. Sebentar, begini Kak, begini. Saya itu tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Anda itu bohong. Saya berusaha untuk supaya kami itu meyakini yang benar. Gini loh. Ada nggak di situ surat yang menyatakan bahwa orang yang bernama ini telah meninggal dunia di rumah sakit ini pada tanggal sekian? Ada ya? Yang mana itu surat yang itu? Ini. Oke, coba bisakah dijelaskan kepada kami isinya apa? Garis besarnya saja, garis besarnya. Nih, bahwa saya ini mati di tahun 2015. Nah, tanggal 29 bangkitnya tanggal 31 Desember. Nah, tahun 2015. Nah, terus selama di situ berapa dokter yang jadi saksi? Ada 3 dokter. Oke, coba di bawahnya, tanda tangan di bawahnya itu tanda tangan siapa aja itu yang di bawah itu? Tanda tangan saya dengan pengacara nih. Pemerintahan Arab. Ini punya Arab. Ini punya saya. Lina Najan Zahri. Tanda tangan saya. Iya, tapi yang jadi masalah begini. Kenapa di surat kematian itu kok Anda sudah mati kok disuruh tanda tangan? Nah, ini kalau kematian di luar negeri, mati tidak jadi, kita kan masuk rumah sakit. Bukan, mati yang jadi. Gini, maksud saya begini loh. Mati yang jadi itu loh. Apa Anda nggak paham ya maksud saya gini? Itu kan setelah Anda bangkit, baru dibuatkan surat bahwa Anda begini-begini, Anda tanda tangan begitu. Bahwa Anda itu hidup kembali gitu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang saya tanyakan bukan surat itu. Yang saya tanyakan surat atau akte kematian itu loh. Yang menyatakan bahwa Anda meninggal dunia. Yang dikeluarkan sebelum Anda bangkit. Ada nggak? Yang nggak ada itu. Setelah mati, bangkit lagi baru dibuat itu surat. Oh, justru begitu di Arab ya. Kalau apakah tadinya sempat keluar akte kematian, terus akte kematiannya itu dicabut karena Anda hidup lagi, atau begitu atau bagaimana? Enggak. Maksudnya. Oke, baiklah ya sudah, nggak apa-apa. Coba ya ceritakan Bu, gimana Bu? Ceritanya gimana? Silakan, kami mau dengar. Silakan. Udah mati. Nih, tadinya kan udah mati. Nah, pemerintahan Arab itu buat surat-surat ke KBRI. Kalau ada seseorang Indonesia mati. Oke. Nah, ada nggak suratnya itu yang diinikan ke ini turunannya dari surat yang dikirimkan ke KBRI? Ada, tapi ditahan sama rumah sakit. Oh, berarti akte kematian itu akhirnya tidak dikeluarkan karena hidup lagi gitu ya? Ya. Oke, baik, silakan. Coba ceritakan. Oke, udah, kami udah begini. Oke, kami sudah percaya. Oke, coba. Apa yang terjadi kepada Anda ketika Anda mengalami kematian itu? Silakan. Dalam kematian itu memang saya itu banyak ceritanya itu. Gimana? Bapak saya itu Islam, main dukun. Ibu saya itu kena tumbalnya, dan saya seorang perempuan ini pernah berhubungan sama seorang iblis. Rambutnya panjang segini, badannya ular. Nah, bersetubuh dengan iblis ini udah lama sebenarnya, tapi saya nggak tahu kalau itu iblis gitu.
Oke, Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi kepada Anda di dalam kematian itu? di dalam kematian itu gini, saya itu waktu mati pertama, di hari pertama ya, di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria, tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh ini ya, dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, Maria membawa dibawa, Anda ke diskotik? iya, menunjukkan orang yang hidup di dunia. Oh, ya, Jangan ya. Ya, Terus? udah terpaham maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir, ya perempuan yang berdosa lah istilahnya itu. Terus di situ saya mendengar. Nah, di dalam roh ini saya rohnya. Nah, saya mau mukul seseorang pacar saya, ternyata saya tidak bisa memukulnya mereka. Setelah itu dibawalah sama Bunda Maria ke tempat teman saya lagi restoran. Tapi saya marah-marah sama Bunda Maria. Saya bilang, siapa sih sebenarnya kamu ini suka membawa saya ke tempat yang aneh-aneh gitu. Tapi Bunda Maria tidak menjawab, pakai kerudung dianya itu. Nah, saya ngedengar manusia itu membicarain tentang saya, tentang kejelekan saya begitu. Tertawalah begitulah. Di dalam kematian itu yang keduanya. Dibawa ke restoran, saya mau makan. Saya itu nggak percaya kalau saya itu mati. Masih belum ikhlas gitu loh. Nah, di situ saya mau makan, nggak bisa makan, makanan itu jatuh. Nah, di dalam roh ya, Bang Edis ya, jangan salah paham. Nah, di situ pergilah saya itu dibawa ke rumah sakit. Jenazah saya itu dimasukin ke kulkas, dikasih nomor. Nah, saya itu masih ketawa-ketawa aja, masih Gak ada belum foto-fotonya percaya. itu? Foto-foto jenazah Anda di foto itu ada? Tadinya ada, terus kan itu nggak gampang sih sebenarnya itu. Dihapus semua sama pemerintahan, diambil telepon-teleponnya juga dirampas. Oke, terus? Terus di situ di dalam kematian yang ketiga, saya itu panggil Allah. Please ya Allah, aku bilang datanglah kepada saya, kalau enggak saya itu bisa mati. Gelap sekali. Terbukalah mata saya itu satu kali. Yang kedua kali gelap lagi. Nah, setelah 2 kali gelap lagi, saya minta tolong lagi sama Allah itu. Ternyata yang datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus sama malaikat yang di belakangnya. Nah, Terus? nah Bunda Marianya ini nih. Sama Coba bisa diperbesar? Oke, ya terus? Terus di situ malaikat bilang ada seseorang mati akan bicara tentang di dunia yang berbeda dengan di dunia yang nyata. Begitu. Jadilah datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Nah, ke dalam hati saya. Setelah datang ke hati saya ketok-ketok kulkas. Saya marah-marah sama dokter. Oh, Nah, di situ baru Anda hidup lagi. 3 hari itu Anda dalam kulkas itu? Iya, 3 hari. Wah, kalau 3 hari dalam itu udah jadi batu itu harusnya. Ya, karena itu kan kuasanya Tuhan Yesus. Di situ dokter, 15 dokter pada ketakutan, ada yang Kristen, ada yang Muslim begitu ya kan di sini. Nah, Oke, yang begini. satunya kan Gini, kami sebenarnya pengen gini, kami ini masih sedang meneliti ya, apakah kesaksian Anda ini benar ataukah Anda hanya mengada-ngada begitu. Karena kalau sudah dimasuk kulkas, artinya Anda udah berapa hari? 2 hari dalam kulkas, dalam pendingin. Nah, kalau udah 3 hari dalam kulkas, itu udah pasti Anda sudah jadi batu di situ, betul kan? Nah, ya karena kita kan ada kuasa Tuhan Yesus. Dikasih kesempatan. Jadi Oke. kan Apakah di situ tangan Anda atau badan Anda beku nggak? enggak. Jadinya tadinya mungkin ya, saya nggak tahu. Karena di dalam saya itu kan roh terbang kemana-mana. Seperti setan main Bukan. tembus Ketika saja. Anda siuman, Anda sedang berada di dalam pendingin mayat. Iya, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok kulkas itu. Apakah ada mayat-mayat lain di dalam itu? Ada. Apakah posisi mereka itu beku atau gimana? Ya kalau itu sih nggak tahu Bang. Soalnya gini, saya itu ngetok pintu, tiba-tiba pemerintahan Arab datang. Polisi-polisi itu dengan dokter. Ada suara di sini aneh. Nah di situ. Terus setelah itu ketok pintu, saya ini kan pakai kain kapan. Terus saya marah-marah sama dokter. Kenapa kalian nggak malu ngelihat tubuh saya begitu? Tapi mereka tuh pada ketakutan. Jadilah saya itu diikat. Nah, nggak ada seumur hidup. Katanya itu di rumah sakit di sini ada orang mati bangkit lagi. Nah, setelah itu Rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Adan. Rumah sakit Adan. Kejadian 2015. Iya, Kuwait. Di Kuwait. Di situ. Berarti Anda iya, sekarang di Kuwait ini? Iya, di Kuwait sekarang. Oke. Di situ saya itu karena kan udah perjanjian sama Tuhan nih, dikasih kesempatan saya hidup, mau berbuat Oke, baik. singkat cerita karena saya juga ada keperluan mau pergi. Singkat cerita, ya akhirnya yang membuat Anda jadi Kristen apa? Tuhan Yesus sendiri. Ngomong Yang gimana? nganter
Ngomong gimana? Katanya Tuhan Yesus ngomong gimana? kalau bahasa Indonesianya percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Nah, sedangkan iblis bicara dengan saya juga iblis. Kalau kamu percaya sama dia, kamu tidak ketemu ke keluarga, kamu tidak akan kaya, kamu tidak akan dapat suami, tidak dapat teman. Nah, itu Tuhan Yesus yang nganterin saya ke gereja. Saya nggak ngerti gereja bahasa Arab itu. Nggak ngerti tadinya. Itu Tuhan Yesus sendiri. Baiklah, baik. Sebenarnya ada masih banyak yang mau saya telusuri dari Anda. Masih banyak yang pengen supaya Anda ceritakan sama teman-teman. Cuman sehubungan dengan waktu, karena saya juga ada satu pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi mungkin bisa kita lanjut besok-besok lagi ya. Iya, tapi maaf ya Bang Edis, sampai sekarang ini masih ada pengadilan ini. Saya urusan pengadilan. Sampai Urusan apa sekarang. itu? Ya ke atas kematian ini. Kenapa kok bisa ngurus ke pengadilan? Ya karena kan itu kan banyak pertanyaan. Terus kita itu jadi Kristen itu enggak gampang. Itu kan banyak tuh yang menghakimi. Tapi saya jawab semua. Anda bisa bahasa Arab berarti ya? Ya iya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab dulu. Coba ngomong dalam bahasa Arab coba. Silakan. Mau ngomong apa ini? Terserah ngomong. Coba Anda ngomong bercerita tapi dalam bahasa Arab. Oke. Kullu naas qa'ati yahkum alaini. Kullu insan qa'ati dammar alaini. Asan شنو asan ana ma awal kunna muslim sair masihiyah. Ni iblis hadi qa'ati dammar yani. Ana samah kullu asan شنو asan hadi اتكلم عن يسوع hello يقول لك ni ana tufaq ana bisa wizain Oke, kami udah mengerti Anda memang bisa bahasa Arab. Oke. Menarik, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kesaksian Anda ini termasuk menarik, cuman tidak mungkin kalau misalnya kami itu harus mempercayai hal-hal yang ternyata itu tidak benar. Makanya perlu dulu konfirmasi kebenarannya dan cerita bagannya itu yang lengkap. Karena ibu cerita itu kayak agak belepotan juga ceritanya. Bukan berarti Anda, saya katakan cerita bohong. Mungkin Anda kurang terorganisir atau kurang terstruktur menceritakan sesuatu. Sehingga kami nangkapnya itu jadi bingung begitu. Coba suatu saat, kapan-kapan. Getaran. Oke, coba suatu saat kapan-kapan bisa ceritanya itu terstruktur begitu. Dari mulai awal, Anda berangkatnya kapan, ke Kuwait kapan, Anda dari suku apa begitu, lalu kejadiannya bagaimana, biar detail gitu ceritanya. Gitu. Jadi enggak kami bisa mengambil satu kesimpulan, ini cerita omong kosong atau betulan gitu, ya. Banget itu, Bang. Kalau dari awal datangnya itu, mungkin 1 hari juga nggak bisa. Oke, Ibu orang mana nih? Aslinya orang mana? Madura, Pontianak. Madura. Bisa bahasa Madura? Iya bisa. Coba bahasa Madura dulu. Ini si Wafi ini, nanti Anda diundang sama Wafi untuk ngobrol. Ya silakan. Apa kabar, Cong? Ya jangan cuma apa kabar lah. Coba sapa dulu Wafi pakai bahasa Madura coba. Maksudnya? Ada seseorang orang Madura biasa debat dengan saya, dia Muslim gitu. Coba. Oh, si itu saya kenal itu golongan saya. Si itu Nandar, Zuma itu Ripa itu golongan saya dulu. Coba ngomong dengan dia pakai bahasa Madura coba. Biar kita nggak bohong, coba pakai bahasa Madura coba. Wapi, kenal konje. Klopain ya, buru terus. Lanjut terus. Si Hanan Pop yang di Arab yang mati suri itu, yang Qurannya yang dimasukin ke bukan pakai bahasa Madura dong, pakai bahasa Madura ngomongnya coba. Pakai bahasa Madura. Coba, lanjut lagi pakai bahasa Madura coba. Quranna, saben kok saya masukin ke itu kamar mandi, ke WC roh. Nah, artinya Quran, aku dulu sobek ayat yang namanya subhanallah sabah haywanat idasdahal jannat qabl Islam. Aku kan masukin ke kamar mandi. Jadi Zuma itu marah-marah sama Ripa. Makanya dia sampai sekarang dendam. Oh. Jadilah Ustaz si Zuma itu. Oh. Sekarang gitu. saya kenal Zuma itu. Guru apologi dulu. Baik. Oke lah, baiklah. Karena ini waktunya sudah tidak sempat, Bu, karena saya juga harus ada kerjaan saya. Jadi saya selesaikan. Oke. Mungkin nanti Wafi ya, seorang pendebat Muslim itu akan mengundang Anda dan orang Madura, si Wafi? Iya, dia orang Yusuf? Madura. Kalau Yusuf bukan. Wafi itu Madura. Kalau Yusuf bukan orang Madura, kalau Wafi dia orang Madura. Jadi mungkin Anda punya ngobrol dengan dia itu lebih enak begitu karena sama-sama orang Madura ya. Coba nanti. Oke, baiklah. Karena saya juga waktunya udah mau berangkat ini ya. Udah ditunggu-tunggu juga. Masalah terbalik ala nusik. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya kesaksiannya ya. Karena belum tuntas ini, karena waktu. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Saya turunkan ya. Oke. Teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Karena saya harus ada kerja.
Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama.
Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya makanya